Jangan lupa like, komen, subscribe, share YouTube-nya SMP Muhammadiyah 57 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Lesriana Lestari di pelajaran Bahasa Indonesia. Hai anak-anak Ibu, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat. Semoga kalian tetap sehat dalam keadaan apapun. Harus tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap berdoa kepada Allah agar berakhirnya COVID-19 ini di Indonesia. Dan tak lupa juga, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Ibu, di pembelajaran kita kali ini, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan kita atau menjelaskan materi dari teks prosedur yang kemarin. Selanjutnya itu menulis dan memperagakan teks prosedur. Adapun menulis dan memperagakan teks prosedur, tujuan dari pembelajaran menulis dan memperagakan teks prosedur ada dua. Yang pertama, menulis teks prosedur dengan pilihan kata, struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat dan tanda baca atau ejaan. Yang kedua, tujuan pembelajarannya memeragakan secara lisan. Oke anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 5. Yang pertama ada judul, kedua tujuan, ketiga bahan atau alat, keempat langkah atau tahapan, kelima penutup. Dari struktur teks prosedur ada 5 bagian, dan masing-masing dari 5 bagian tersebut mempunyai tujuannya masing-masing. Yang pertama ada judul. Judul itu ada 2 bagian. Yang pertama ada dapat berupa nama benda, sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Yang kedua, dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Tujuan pembelajaran yang kedua dari struktur teks prosedur, tujuannya dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Yang kedua, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan atau alat ada 3 bagian. Yang pertama, dapat berupa daftar atau rincian. Yang kedua, dapat berupa paragraf. Dan yang ketiga, pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan bahan atau alat. Yang keempat, langkah atau tahapan. Langkah atau tahapan ada 3 bagian. Yang pertama, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Kedua, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang ketiga, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, seperti sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada penutup. Jadi, di setiap struktur teks prosedur mempunyai bagiannya masing-masing. Dan selanjutnya,
ada struktur teks prosedur cara menggunakan dan melakukan sesuatu. Sama halnya seperti struktur teks prosedur yang sebelumnya. Hanya bedanya ini hanya mempunyai 4 bagian saja dalam struktur teks prosedur cara menggunakan dan melakukan sesuatu. Sedangkan tadi ada 5 bagian dari struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada bahan atau alat, yang keempat ada penutup. Nah, bedanya di sini adalah yang pertama itu ada judul. Judul di struktur teks prosedur sebelumnya mempunyai 2 bagian. Sedangkan di struktur teks prosedur cara menggunakan dan melakukan sesuatu, judulnya tidak ada. Judulnya ada tapi tidak mempunyai bagian. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan di sini hanyalah kalimat pendahuluan di awal teks saja, cara menggunakan dan melakukan sesuatu. Nah, sedangkan yang tadi itu struktur teks prosedurnya mempunyai 2 tujuan dari struktur teks prosedur, sedangkan yang ini hanya menggunakan kalimat pendahuluan di awal teks saja. Nah, yang ketiga, bahan atau alat. Bahan atau alat itu urutan langkahnya bertahap. Penulisannya bisa diberikan nomor 1, 2, atau 3. Atau misalnya dengan huruf ke-1, kedua, ketiga, atau bisa juga dengan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, di bagian penutup struktur teks prosedur cara menggunakan dan melakukan sesuatu boleh dipakai, boleh tidak. Jadi di struktur teks sebelumnya tadi itu hanya penutupnya aja. Sedangkan yang di sini boleh menggunakan, boleh tidak. Jadi yang membedakan struktur teks prosedur cara membuat dengan teks prosedur cara menggunakan dan melakukan sesuatu terletak di bahan dan di alatnya saja. Pada teks cara membuat ada bahan dan alat, dan pada teks cara menggunakan dan melakukan tidak ada bahan dan alat. Jadi bedanya di situ saja, ada yang menggunakan bahan dan alat, ada yang tidak menggunakan bahan dan alat. Ngerti anak-anak ibu? Nah, jadi hari ini penugasan. Ini adalah penugasan pribadi untuk kalian masing-masing. Buatlah satu video teks prosedur yang ingin kalian lakukan di rumah. Pilihlah salah satu antara dari cara melakukan atau cara menggunakan sesuatu dan ucapkan bagian-bagian struktur dari teks prosedur di dalam video yang kalian buat. Nah, pengiriman terakhir itu pada Kamis 5 November 2020 pada pukul 10 pagi melalui WhatsApp atau Japri pribadi. Jadi di sini tugasnya kalian itu membuat teks prosedur cara membuat, misalkan kalian itu mau mencuci tangan. Nah, caranya apa-apa aja cara mencuci tangan itu, dan misalkan kalian ada yang membuat masak mie, goreng telur, itu apa-apa aja bahannya. Nah, itu kalian videokan, kirim ke ibu dan sebutkan atau ucapkan bahan-bahan yang kalian lakukan, yang kalian gunakan ketika kalian membuat video teks prosedur yang kalian lakukan. Sekian dari materi kita hari ini yang Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga kalian dapat memahami materi kita di menulis dan memeragakan teks prosedur. Terima kasih. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu memakai masker dan berjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.